Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different.
izin kita mulai. تفضل بارك الله فيكم. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada sore ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama dalam rangka menimba ilmu syar'i. Salawat dan salam senantiasa marilah kita panjatkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga hingga akhir zaman. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Tabi Akbar bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala dengan tema meraih keutamaan bulan Muharram. Dan alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kita. Tak lupa pula kita ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Eksekutif General Manager Regional Maluku, pada Bapak dan Ibu tim manajemen, tim Badan Dakwah Islam, dan rekan-rekan perwira muslim dan partri muslimah atas dukungan penuhnya sehingga Tabligh Akbar virtual ini dapat terlaksana. Selanjutnya, bersama ini saya akan sampaikan adab-adab kepada jamaah selama kajiannya berlangsung. Pertama, diharapkan jamaah yang telah bergabung agar senantiasa meluruskan niatnya serta menjadikan sarana Tabligh Akbar ini sebagai sarana menuntut ilmu agama dengan niat yang ikhlas. Kedua, dihimbau kepada para jamaah agar dapat menyimak dengan baik serta mencatatnya sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk kita. Ketiga, selanjutnya demi kenyamanan bersama, audio dan video dari seluruh jamaah akan kami mute terlebih dahulu dan jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk diketik di kolom chat meeting room. Sesi kegiatan Tabligh Akbar akan dibagi menjadi sebagai berikut. Pertama, sesi pemaparan materi dari Ustadz. Kedua, sesi tanya jawab. Ketiga, sesi penutup. Baiklah, sebelum ke sesi pertama, izinkan saya membacakan profil singkat Ustadz Syafiq sebagai berikut. Untuk riwayat pendidikan, Masya Allah, gelar S1 hingga S3 di Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah dengan predikat cum laude. Lalu untuk karya tulis, beberapa yang akan saya sampaikan adalah, pertama ada karya tulis, Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Kedua, ada Rumahku Masih Kontrak. Tiga, Bersama Keluarga Masuk Surga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, masuk saja ke sesi pemaparan materi kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Tafadhol masykurun. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di Pertamina ya. Kenapa kita perlu mengkaji tentang keutamaan bulan Muharram? Apa sih urusan kita dengan bulan Muharram? Ingat, dahulu kita tidak ada. Tanpa mengajukan kehadiran di muka bumi ini. Tanpa ada proposal yang kita buat, kita diciptakan. Kita dikasih fasilitas yang dengannya kita dapat bekerja. Sebagian dengan fasilitas dari Sang Pencipta, dia dapat meraih derajat-derajat yang tinggi dalam pekerjaan. Ketahuilah bahwa kedua kaki yang kita pakai setiap hari
itu bukan pemberian perusahaan tempat kita bekerja. Kedua tangan kita dengan 10 jari, yang dengannya kita bisa mengambil, kita dapat menulis, kita dapat melempar, kita dapat menarik, berbagai aktivitas kita lakukan. Itu pemberian siapa? Bukan pemberian tempat kita kerja. Jantung yang berdetak di dalam dada kita, bagaimana dia berdetak dalam setiap menitnya, antara 60 sampai 100 kali detakan. Siapa yang bikin? Siapa yang buat? Allah Azza wa Jalla. Kedua mata yang dengannya kita melihat, memandang. Kedua telinga yang dengannya kita mendengar. Dan hati yang dengannya kita dapat berpikir. Siapa yang bikin? Orang tua kita? Bukan. Tempat kita kerja? Apalagi. Sebelum kita bekerja, sebelum kita diterima di tempat kita bekerja, fasilitas itu sudah ada. Dan kita diterima dan dapat bekerja di tempat yang kita sekarang bekerja. Setiap muslim atau non-muslim bekerja, ketahuilah bahwa engkau diterima dan dipekerjakan di tempat itu karena engkau punya sarana, prasarana yang sudah ada di dalam diri. Kebanyakan kita belajar demi mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu itu dia bisa bekerja. Atau dia dapat ijazah. Sehingga dia bisa naik jabatannya. Tapi tatkala kita berbincang tentang keutamaan bulan Muharram, ini berkaitan dengan derajat-derajat tinggi yang disediakan di akhirat nanti. Karena sejatinya semua akan kita tinggalkan. Orang-orang yang menyesal ketika berada di neraka nantinya, mereka akan berkata apa? Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim tentang salah satu ungkapan penyesalan penghuni neraka. Apa kata mereka? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka berkata, aduhai kiranya kita tatkala hidup di dunia, kita mau mendengarkan. Ini kajian yang dibuat bukan untuk menyusahkan. Bukan untuk mengambil waktu dari hidup kita. Tapi untuk memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Penghuni neraka mengatakan, aduhai kiranya kita hidup di dunia. Dulu kita mau mendengar dan mau berpikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kita gak bakal masuk neraka. Kebanyakan orang-orang terkena musibah itu karena gak mau dengar. Dikasih tahu gak mau tahu. Terpleset di sebuah jalan yang udah dikasih tanda jalan ini licin. Tapi engkau tetap kebut-kebutan. Diinformasikan bahwasanya ombak di pantai ini berbahaya. Ada tulisan, jangan melewatin garis. Ngelewatin garis. Tenggelam dan mati. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Dan kebanyakan kita malas belajar agama. Mau dikasih tahu tentang kebaikan. Siapa di antara kita yang hafal hitungan bulan-bulan Islam? Siapa? Ada sebagian kecil. Sebagian besar dia hanya menghafal Januari, Februari,
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalau kita melihat di jalanan menunjukkan ini bulan Agustus. Ada bendera-bendera merah yang dikibarkan. Iya. Hafal kebanyakan orang. Tapi tatkala ditanya tentang bulan-bulan Islam, engkau sebutkan. Coba setiap orang sekarang berpikir menyebutkan sebagai seorang muslim. Yang lahir Islam. Yang harapannya mati di atas Islam. Tahu nggak kita dengan bulan-bulan Islam? Sebutkan Muharram. Muharram itu bulan pertama. Safar. Dzulqa'dah, Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyusun bulan-bulan ini dengan begitu indah. Dan penetapan bulan yang 12 ini sudah ada sejak kapan? Sejak diutusnya Nabi Muhammad alaihissalam, sebelum itu. Sejak Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi Isa. Nabi Musa, sebelum Nabi Musa. Jadi kalau penetapan bulan-bulan Masehi itu ditetapkan di masa Romawi, bicara kalender Islam ini ditetapkan jamaah. Bulan-bulannya sebelum bumi ini ada. Atau pada masa penciptaan langit dan bumi. Percaya enggak? Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah Jalla Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Masih tersambung? Taib. Ana baca artinya ya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Di mana kita mendapatkan? Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, udah ada. Dan semua nabi pun mengikuti aturan yang Allah bikin. 12 bulan diantaranya 4 bulan haram.
Dzalika dinul qayyim. Itu agama yang benar. Itu ketetapan yang lurus. Yang seharusnya diikuti. Tapi apa daya, banyak manusia berpikiran bahwa agama itu beban. Padahal agama itu anugerah. Dengan agama, manusia menjadi istimewa. Tanpa agama, manusia tak ubahnya binatang ternak. Ya, balhum adhal. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana ithna asyara syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Coba bagi yang mengkaji tentang kalender Masehi yang dimulai dengan Januari di akhir dengan Desember. Coba dikaji. Dulunya itu 10 bulan. Kemudian ditambahin lagi. Jadi 12 bulan. Nabi SAW menjelaskan. Sejak penciptaan langit dan bumi. Bulan itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa kata beliau? Thalathatun mutawaliyat. Yang 3 itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar. Dan yang satu lagi adalah bulan Rajab. Yang dikenal dengan Rajab Mudhar. Karena mereka mengagungkan sekali bulan Rajab itu. Yang letaknya baina Jumada, di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Maka sebagai seorang muslim, kalau bicara keutamaan bulan Muharram, maka kita tidak berbincang tentang 1 Asyura atau 1 Syur, tapi kita bicara bulan Muharram. Bulan yang benar-benar memiliki keutamaan. Disebut bulan haram karena bulan ini dilarang di dalamnya berperang atau memulai peperangan. Bagaimana berbuat dosa di bulan haram ini berbeda dengan berbuat dosa di luar bulan haram. Maka Allah katakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian jangan mendolimin diri kalian dalam bulan-bulan itu. Artinya berbuat dosa sepanjang tahun itu nggak boleh. Tapi ada waktu-waktu yang mulia yang kalau engkau berbuat dosa, ya nggak pantas lah engkau. Kau seharusnya lebih menghormati bulan itu. Dulu bulan Muharram ini dikenal dengan Safar pertama. Karena kita tahu setelah bulan Muharram itu bulan Safar. Bulan kedua itu bulan Safar. Muharram dulu dikenal dengan Safar pertama, Safar kedua. Karena dahulu orang-orang musyrikin suka mengotak-atik bulan haram ini. Jadi bulan Muharramnya dimajukan. Bulan Safar itu jadi bulan Muharram jadi bulan Safar. Kenapa? Karena mereka hendak melakukan peperangan atau apa. Mereka takut kalau melakukannya di bulan haram. Maka akhirnya mereka mengotak-atik. Di masa Nabi SAW, beliau menjelaskan sudah berputar semuanya kembali seperti awal. Ahibati fillah. Kalau bicara keutamaan bulan Muharram, selain sebagai salah satu bulan haram, ada sebuah hadis. Kenapa kita bicara hadis? Karena bicara keutamaan sesuatu, maka bicara tentang satu hal yang gaib, yang dibuat oleh Sang Pencipta.
Allah mengatakan bulan ini seperti ini, hari ini seperti ini. Hari Jumat itu hari yang paling mulia. Dari mana kok tuh hari Jumat hari yang mulia? Orang-orang Yahudi lebih memuliakan hari Sabtu. Orang-orang Nasrani memuliakan hari Ahad. Muslim kenapa hari Jumat? Ini sesuatu yang membutuhkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah menjelaskan hal itu lewat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah ditanya, Ayyus salati afdal ba'dal maktubah. Salat apa yang paling mulia setelah salat yang 5 waktu? Wa ayyus siyami afdal ba'da syahri Ramadan. Dan puasa apa yang lebih afdal, yang lebih mulia setelah bulan Ramadan? Pertanyaan ini jamaah, pertanyaan untuk orang yang berkelas. Kenapa kita sebut orang yang berkelas? Orang yang kepingin naik pangkatnya. Yang dari S1 kepingin S2. Dari S2 kepingin S3. Yang ketika dia masuk kerja, dia ingin naik jabatannya sampai yang tertinggi. Karena dia sudah bicara mana yang lebih mulia. Dia tidak berbincang, pertanyaannya tidak sedang menanyakan tentang sesuatu. Mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Udah lewat nih. Udah lewat nih orang. Maka pertanyaannya, mana yang lebih utama? Atau sholat apa yang lebih utama setelah yang 5 waktu tuh? Puasa apa yang lebih utama setelah Ramadan? Udah selesai, dia menjalankan puasa Ramadan. Dia menjalankan sholat yang 5 waktu. Dia sedang minta nilai lebih. Dia mau jadi lebih baik. Karena kalau bicara berlomba-lomba, Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau ingin lomba-lomba itu berlomba untuk mencari surga Allah Azza wa Jalla. Ada 100 derajat di sana. Tapi kebanyakan kita berlomba hanya untuk mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Dia berlomba-lomba semangat di sana. Yang dia yakin semua yang dia hasilkan akan dia tinggalkan. Ini pertanyaan orang kelas. Sholat apa yang paling mulia setelah sholat fardu? Dan puasa apa yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Maka Nabi SAW mengatakan, afdhalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang 5 waktu, maka sholat tengah malam. Tatkala manusia tidur. Tatkala semua sedang beristirahat setelah seharian capek mencari dunia. Engkau bangun. Meninggalkan kasurmu. Meninggalkan selimutmu. Meninggalkan kenyamananmu. Engkau berangkat. Mengambil air wudhu. Lalu engkau menghadap kepada Allah. Itu sholat yang paling utama setelah sholat yang 5 waktu. Puasa. Yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa siyamu syahril lail muharram. Puasa di bulan Allah di bulan Muharram. Ahibati fillah, berkaitan dengan 2 amalan ini. Para ulama berbincang, apakah memang puasa Muharram ini secara mutlak lebih utama dari puasa di bulan-bulan lainnya? Apakah sholat di tengah malam itu lebih utama dari sholat sunnah-sunnah yang lainnya? Maka mereka menyebutkan bahwasanya kalau bicara puasa mutlak, maka bulan Muharram menjadi bulan yang paling mulia untuk melakukan puasa sunnah mutlak. Kalau bicara sholat sunnah mutlak, yang lebih utama adalah sholat malam. Tapi kalau bicara puasa Ramadan, ada puasa yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa Sya'ban. Di mana ibadah ini berkaitan dengan Ramadan. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu lebih utama dari puasa di bulan Muharram. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, kemudian dia ikutin dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun, puasa wajib 1 tahun. Bayangin.
Maka ini memiliki keutamaan tersendiri. Begitulah sholat yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah itu lebih utama daripada sholat malam. Ini menurut jumhur para ulama. Adapun berkaitan dengan ucapan Nabi SAW ini sholat sunnah secara mutlak yang tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Maka seakan-akan pertanyaannya tentang sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu dan yang berkaitan dengan sholat fardu, maka sholat malam lah yang paling utama. Ahibati fillah, berkaitan dengan bulan Muharram ini jemaah, maka hendaklah kita memperbanyak ibadah puasa. Bisa dengan puasa Senin Kemis, bisa dengan puasa Daud, ibadah puasa. Bisa puasa sebulan penuh. Walaupun yang lebih utama menurut sebagian ulama, ya jangan penuh lah. Ada beberapa riwayat dari para sahabat ya. Riwayat dari Umar, umpamanya Aisyah, dia kalau puasa Muharram tuh full dia puasa semua. Karena besarnya pahala puasa. Puasa ini rahasia hamba. Sebagaimana sholat malam itu rahasia hamba dengan Tuhannya, begitu pula ibadah puasa. Puasa ini di siang hari. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia perhitungannya itu diserahkan kepada manusia. Udah ada catatannya. Kecuali puasa. Fa innahu li. Karena puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli wa syahwatahu. Ini orang meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Puasa ini ibadah yang tersembunyi jamaah. Dilakukan di siang hari. Di tengah-tengah keramaian manusia. Kenapa seperti itu? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ada gerakannya. Baik itu gerakan dengan fisik atau gerakan dengan lisan. Nggak ada. Sehingga orang nggak tahu fulan puasa. Umpamanya kita lagi duduk nih di bus. Siapa yang tahu bahwa saya fulana berpuasa? Dari mana engkau tahu? Satu bus itu. Ada 10 orang puasa. Ada 15 orang puasa. Ada yang tahu. Kita masuk ke pasar. Bareng-bareng masuk pasar. Belanja. Siapa yang tahu? Atau siapa yang dapat membedakan antara yang puasa dengan yang tidak puasa? Nggak ada yang tahu. Benar-benar rahasia. Ketika ditanya baru ketahuan. Tapi kalau dilihat nggak ketahuan. Di kantor nih, pada bekerja. Sama-sama satu kantor, sama-sama ngerjain tugas. Dari mana kau tahu fulan puasa dan fulan sedang tidak berpuasa? Kalau tidak puasa mungkin kelihatan dia makan minum. Tapi sedang puasa, dia nggak makan nggak minum. Apa semua orang yang nggak makan nggak minum puasa? Enggak juga, mungkin dia diet. Maka hibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah Azza wa Jalla, Allah akan jauhkan antara wajahnya dan api neraka sepanjang 70 tahun. Bagaimana kelak yang namanya puasa ini akan memberikan syafaat. Bersama bacaan Quran dia datang memberikan syafaat pada hari kiamat. Ada banyak riwayat yang menceritakan keutamaan orang yang berpuasa ini jemaah. Dia punya pintu khusus. Ini babur rayyan. Ketika orang-orang sedang dihisap, orang-orang yang puasa ini diperkenankan untuk makan, minum. Dikatakan, kok bisa mereka makan, mereka minum? Kata dia, iya, orang-orang ini meninggalkan makan dan minum tatkala kalian sibuk makan dan minum. Ahibati fillah. 1 bulan penuh keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Dari tanggal 1 sampai akhir Muharram. Kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Tapi ternyata dari 30 atau 29 hari itu ada hari yang mulia sekali.
hari yang dikenal dengan Ashura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffirah as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap Allah menghapuskan dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Hari Arafah itu berada di bulan haram juga, tapi di bulan Dzulhijjah tanggal 9. Kemudian beliau mengatakan wa siyamu yaumi Asyura, dan puasa pada tanggal 10 Muharram. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffirata as-sanata allati qablah. Aku berharap Allah menghapuskan dosa setahun sebelum. Subhanallah. Kok balasannya itu penghapusan dosa? Karena kita makhluk yang selalu berbuat dosa. Bagaimana kita mau masuk surga? Sedangkan kita tahu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena satu dosa. Mungkinkah kita masuk surga membawa dosa? Kita perlu penghapusan dosa. Dan penghapusan dosa itu ada beberapa hari lagi. Bagaimana gembiranya orang-orang yang dipenjara ketika dia mendapat remisi, ketika dia mendapatkan apa aja namanya, dia dikurangin masa tahanannya. Gembira sekali mereka, dipotong masa tahanannya, Allahu Akbar. Sedangkan kita tahu kita punya banyak dosa yang sekali lagi, kalau kita mau balik ke surga, mungkinkah kita balik ke surga bawa dosa? Perlu dihapuskan dulu dosanya. Puasa Arafah dihapuskan dosa 2 tahun. Puasa ini dihapuskan dosa 1 tahun. Ini sebuah kemuliaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Ashura, wa hadzal syahr, yakni syahr Ramadan." Rahul Bukhari. Aku belum pernah melihat Nabi SAW bersungguh-sungguh ya. Beliau benar-benar berusaha untuk berpuasa di hari yang mulia, yaitu hari Ashura. Nggak pernah melihat bagaimana Nabi kesungguhannya untuk berpuasa seperti beliau puasa di hari Ashura dan bulan-bulan Ramadan. Artinya perlu kita catat tanggalnya. Perlu kita rencanakan. Kita ini mau puasa Ashura. Ashura itu tanggal berapa? Tanggal 10. Insya Allah hari Senin. Ya. Senin depannya. Catat tanggalnya. Ya, sekali lagi, ini buat orang yang mau naik kelas ya. Adapun buat orang-orang yang males, kadang kala Ramadan utang belum bayar juga. Dan gak peduli dia dengan utang. Selain berkaitan dengan kemuliaan yang Allah berikan, di tanggal 10 ini ada peristiwa yang dikenang. Peristiwa apa ya? Peristiwa yang dunia sepantasnya mengingat hari Ashura. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah. Lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10-nya. Faqala ma hadha? Ada apa nih kalian kok puasa gitu?
supaya kita sadar bahwasanya semua umat manusia, semua nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, kalender mereka sebenarnya bulannya itu ikut bulan rembulan. Nabi datang ke kota Madinah, mereka puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Ada apa nih kalian? Kok melakukan puasa? Apa jawab mereka? Hada yaumun saleh. Hada yaumun najjallah bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Ini hari baik. Ini hari agung. Dalam riwayat lain disebutkan, hada yaumun azim. Ini hari yang agung. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Itu dari Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Dan Nabi Musa berpuasa di hari ini. Di riwayat Imam Muslim dikatakan, syukran lillahi ta'ala fanahnu nasumu. Nabi Musa puasa tanggal 10 Muharram itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan kami pun melakukan puasa di hari. Di riwayat dikatakan, wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kami melakukan puasa tanggal 10 ini dalam rangka mengagungkan hari ini. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal. Bukan dengan berpesta ria, tapi berpuasa. Subhanallah. Bersyukur dengan cara meninggalkan makan dan minum. Nah. Maka kata Nabi SAW, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih pantas dengan Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisyami. Maka Nabi SAW berpuasa dan menyuruh para sahabatnya berpuasa. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk puasa? Ahibati fillah. Ada urutan puasa Asyura. Puasa tanggal 10 ini. Di riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW sudah biasa puasa tanggal 10 dan para sahabatnya puasa tanggal 10, di tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi SAW, para sahabat mengatakan, karena orang-orang Yahudi udah pada meninggalkan kota Madinah ya. Bagaimana Allah memberikan kejayaan kepada umat Islam. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahud wan nasara. Asyura ini sebenarnya hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Jadi ini hari karena berkaitan dengan Nabi Musa. Kita tahu umat Islam itu percaya dengan semua nabi tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Dan kita tahu Nabi Isa alaihissalam melanjutkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam syariat Nabi Musa, Nabi Isa, ada pengagungan hari Asyura dengan berpuasa di dalamnya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata ketika sahabat mengatakan ini hari diagung oleh Yahudi dan Nasara, maka beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ InsyaAllah, kalau tahun depan aku masih hidup insyaAllah, sumnal yaumat tasi, aku akan puasa tanggal 9-nya. Artinya beliau mau puasa 9-10. Dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi, supaya kita nggak sama mereka. Entah di Indonesia apakah orang-orang Nasara masih melakukan puasa Asyura. Ya. Tapi kalau di Palestina, ya mereka tetap mengagungkan tanggal 10 ini. Apa kata Abdullah bin Abbas? Falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah SAW. Tidaklah datang tahun depan kecuali Nabi meninggal dunia alaihissalam. Jadi Nabi mengatakan itu bukan tahun 10, afwan ana salah, tahun 11. Tahun 11. Nabi meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rabiul Awal kan bulan ketiga. Berarti di bulan Muharramnya beliau mengatakan kalau tahun depan hidup aku akan puasa tanggal 9-nya. Ahibati fillah, ada beberapa riwayat seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad ya. Dari Abdullah bin Abbas juga, di situ Nabi mengatakan sumu yauma Asyura. Puasalah kalian pada tanggal 10 Muharram.
Wa khalifu fihi yahud. Kalian selisih Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya dan puasalah sehari sesudahnya. Tapi hadis ini dhaif. Di riwayat Ahmad juga dikatakan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Disebutkan puasalah kalian sehari sebelumnya atau, kalau tadi dan, yang ini atau sehari sesudahnya. Tapi hadis ini juga dhaif. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, famaratibu sawmihi thalatha. Tingkatan pelaksanaan puasa Asyura ini 3. Beliau katakan yang pertama, yang paling sempurna, ayyusama qablahu yaumun wa ba'dahu yaum. Puasa sehari sebelumnya, sehari sesudahnya. Ini pendapat beliau. Wa yali dzalika, dan yang kedua, ayyusama tasi' wal ashir. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Wa alaihi aktsarul ahadits, kebanyakan hadis menyebutkan ini. Dan yang ketiga yaitu puasa tanggal 10-nya saja. Jadi ahibati fillah, sebenarnya ya kalau kita bisa puasa 10 hari, 11 hari, 15 hari ya jadi lebih utama. Tapi yang jelas kalau mau puasa Asyura aja, tingkatan pelaksanaan ibadahnya seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ada banyak hadis-hadis lemah jemaah yang berkaitan dengan hari Asyura ini ya. Ada seperti hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya, kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis palsu ya. Hadis ini berbunyi, man shalla yauma Asyura, barang siapa yang salat pada hari Asyura antara zuhur dan asar 4 rakaat, membaca di setiap rakaat dengan Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian ketika salam dia membaca istighfar 70 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya di dalam Firdaus kubah putih, di dalamnya ada rumah dari batu permata hijau yang luas rumah itu 3 kali luas dunia. Hadis ini dhaif. Ada lagi hadis yang menyebutkan man shama yaum Asyura, barang siapa yang puasa hari Asyura, u'tiya thawab 10,000 syahid, akan dikasih pahala 10.000 orang yang mati syahid. Barang siapa yang puasa Asyura akan ditulis bagi dia ibadah selama 60 tahun. Hadis-hadis yang dhaif. Tapi ada pula yang kita lihat masyarakat muslim di dunia ini, mungkin kita akan mendapatin sebagian orang menjadikan hari Asyura hari ratapan. Karena memang ada kejadian menyedihkan terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW. Tahun 61 kalau nggak salah jemaah, lupa ya, 61 Hijriah. Meninggalnya cucunya Nabi SAW, Husain SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia dibunuh oleh penguasa yang zalim pada waktu itu. Oleh tentara-tentara yang zalim, oleh pasukan yang zalim, cucu Nabi SAW. Ada banyak hadis-hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Syiah sehingga mereka jadikan tanggal 10 itu hari ratapan. Nabi menjadikannya hari syukur. Beliau bersyukur karena Nabi Musa diselamatkan. Jadi hari itu bukan hari ratapan. Adapun kejadian dibunuhnya Husain, ya kita sedih. Tapi kejadian itu setelah putusnya wahyu. Sehingga tidak menjadikan hari Asyura sebagai hari ratapan, tapi hari puasa. Kalau bicara sedih, ya kita sedih atas kematian Husain. Tapi udah selesai. Dia adalah Sayyidu Syababi Ahli Jannah. Dia akan mendapatkan tempat yang indah dan mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Ada jaminan surga buat beliau. Adapun kita, tugas kita di bulan Asyura ini, tanggal 10, bulan Muharram ini tanggal 10 adalah berpuasa. Nabi memerintahkan untuk melakukan puasa itu. Bagi yang mau jemaah, bagi yang mau. Kemudian ada juga kondisi yang menyelisihi apa yang dilakukan orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah meratapi, ada lagi yang menjadikan hari Asyura itu hari senang-senang. Berbagi, memperbanyak nafkah kepada keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, qala man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ir sanati.
Yang artinya barang siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya pada hari Asyura, dia ya kasih nafkah lebih, kasih bagi sama keluarganya, maka dia akan berada dalam keluasan sepanjang tahun itu. Namun hadis ini diriwayatkan Tabrani dan di dalamnya ada perawi yang dhaif, yang mungkar hadisnya. Ada yang juga menjadikan hari Asyura ini sebagai hari rayanya anak yatim, sehingga mereka kumpul-kumpul bagi-bagi. Intinya jamaah, yang disebutkan dalam hadis sahih adalah puasa. Perbanyak amal soleh, berbagi makanan, bersodakoh, berzikir, baca Quran, silaturahim, apa saja lakukan. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik sepanjang tahun, sepanjang masa. Apalagi tatkala kita puasa. Berikan berbuka untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Bantu orang-orang miskin. Bagaimana Nabi SAW ketika berpuasa di bulan Ramadan, beliau menjadi sangat dermawan sekali. Itu dampak dari puasa, dampak dari membaca Al-Quranul Karim. Maka hadis yang sahih, yang berkaitan dengan keutamaan Asyura, udah disebutkan. Ritual-ritual apa saja yang dibuat oleh manusia sebelum engkau mengamalkannya, sebelum engkau melakukannya, tolong kau tanyakan. Nabi ngelakukan nggak? Sahabat ngamalkan nggak? Kenapa? Karena tidak semua amalan diterima. Kecuali amalan tersebut memiliki dua persyaratan. Atau terpenuhi dalamnya dua persyaratan. Yang pertama apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan syariat. Dengan tuntunan Nabi SAW. Teman-teman yang bekerja, semua tuh ada aturannya. Bukan pokoknya bekerja, saya yang penting bekerja. Saya sungguh-sungguh, tunggu dulu. Jangan cuma bicara sungguh-sungguh, kok harus ikut aturan gitu loh. Karena boleh jadi orang bersungguh-sungguh tapi salah. Maka tolong siapa saja yang hendak beramal mulai saat ini, dia mengedepankan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah aku mengamalkan ini untuk Allah Azza wa Jalla? Yang kedua, apakah amalan yang aku akan kerjakan ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Karena kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Jangan cuma modal semangat, tapi kita lupa dengan aturan. Bukankah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, beramal ikhlas hanya untuk Allah. Dan konsekuensi kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita tidak ikut tata cara ibadah kecuali caranya Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Telah kita dengar bersama ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, izin lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jemaah untuk bertanya melalui kolom chat. Izin Ustadz, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Izin saya bacakan Ustadz. Masya Allah, antum videonya kok belum kelihatan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Kita sadari kita harus menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Ya. Untuk kondisi kami yang harus jauh dari orang tua, adakah cara atau amalan yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita sebagai ganti kita yang tidak bisa berbakti langsung dengan orang tua kita? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, amalan yang paling mulia itu berbakti kepada orang tua.
Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah sering mengingatkan kita dengan hari-hari yang kita lupa. Hari-hari yang kita butuh pendampingan orang tua kita. Hari-hari yang kita nggak bisa jauh dari orang tua kita. Bahkan kita menyatu dengan mereka. Maka Allah ingatkan, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Allah ingatkan kita bagaimana kita disuruh berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu. Ingat, kita berada di perut ibunda kita 9 bulan. Yang masa itu kita nggak ingat. Nggak ada dalam memori kita. Mau kita gali seperti apa, kita lupa kita 9 bulan di perut ibunda kita. Maka Allah ingatkan, engkau pernah ada di perut ibundamu 9 bulan. Dan proses melahirkan, proses kita keluar dari perut ibunda kita, yang begitu sulitnya, yang bahkan menyusahkan orang tua kita, itu kita juga lupa. Allah ingatkan dengan proses itu. Masa menyusui, Allah ingatkan juga. Di mana 3 hal tersebut, kita butuh dekat sama orang tua kita. Dan sekarang tatkala kita sudah besar, kita dewasa, kita jauh dan meninggalkan kedua orang tua kita. Tapi gimana Ustaz kondisinya? Agar engkau tetap berbakti sama orang tua. Yang pertama, minta izin sama orang tua. Ridho nggak mereka engkau berada di tempat kerjamu sekarang? Karena pada masa Nabi SAW, ada orang yang meninggalkan negerinya Yaman, berangkat ke kota Madinah untuk hijrah dan berjihad. Ditanya sama Nabi SAW, orang tuamu masih hidup? Iya. Memberikan izin kepadamu? Enggak. Pulang sana. Disuruh pulang. Kau pulang, kau minta izin sama orang tuamu. Kalau dikasih izin, tafadhol. Nggak dikasih izin, jangan. Ini untuk jihad. Untuk meraih surga Allah yang begitu tingginya. Apalagi sekedar untuk bekerja. Bekerja jauh ya, di tempat yang jauh. Itu kan, ya kadang-kadang sebagian orang mengatakan, ya Ustadz ini bukan pilihan. Enggak, itu pilihan. Engkau bisa resign kalau orang tua nggak mengizinkan. Kalau ditempatkan, oke, ditempatkan bukan pilihan. Tapi menolak ditempatkan karena orang tua, mamanya kata ibu jangan, ibu mau dekat sama engkau. Karena subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temenin, dampingi keduanya. Ada pendampingan. Ini yang perlu dilakukan. Tapi kalau memang harus jauh dan dikasih izin sama orang tua, alhamdulillah. Berarti engkau tidak durhaka karena orang tua memberikan izin. Bagaimana engkau berbakti? Ya sesering mungkin kau pulang untuk bertemu sama orang tua. Ada satu kejadian jamaah, satu kejadian yang Masya Allah ya. Yang ketika Anda membaca cerita itu, ya banyak di antara kita yang lupa. Ada seorang anak yang digugat sama bapaknya di pengadilan, di Arab ini. Bapaknya menuntut anaknya sudah menikah, sudah punya anak ya. Menuntut anaknya ini untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Datang ke pengadilan, akhirnya dipanggil anaknya, disidang, dikatakan kepada anaknya, bapakmu ini menuntutmu untuk memberikan nafkah kepadanya. Bulanan. Kata sang anak, loh Pak Hakim, bapakku nggak butuh duit. Bapakku ini orang kaya raya. Betul memang, kaya raya bapaknya. Apa kata bapaknya? Iya, tapi aku minta engkau memberikan nafkah. Walaupun cuma 1 dinar. Entah 1 dinar Jordan apa dinar Kuwait ya. Kalau dinar Kuwait tuh ya kira-kira 40.000. Kata bapaknya, yang kaya raya minta walaupun 1 dinar. Aku minta engkau berikan kepada aku 1 dinar tiap bulan. Tapi syaratnya engkau serahkan langsung kepada aku. Tanpa perantara. Bukan ditransfer tapi engkau berikan ke tanganku. Kata anaknya siap anaknya. Udah. Akhirnya selesai persidangan. Masih apa ya? Masih bingung ya. Hakimnya itu ada apa sebenarnya? Kayaknya masalahnya bukan masalah nafkah. Karena orang kaya raya ditanya sama hakimnya. Apa sih sebenarnya yang mendorongmu untuk melakukan itu? Kata sang bapak, wahai hakim yang mulia, kata dia. Anakku ini sibuk kerja.
Sehingga dia lupa sama orang tua. Aku tuh kepingin ngelihat dia dan aku ridho melihat dia sebulan sekali. Sebulan sekali. Ketika dia nyerahkan nafkah itu. Cuma kepingin ngelihat. Ya. Apa kata hakimnya? Loh, kok kenapa nggak ngomong? Kalau kau ngomong gitu kita penjara anakmu itu supaya tahu diri. Jangan, kata dia, Pak Hakim. Kalau kau penjara aku yang susah, kata dia. Enggak, sudah aku ridho. Maka Anda ingin mengingatkan kita semua yang jauh dari orang tuanya. Kalau kau benar-benar ingin berbakti ketika kau punya rezeki pulang. Mudik setahun sekali itu kita yang bikin. Kita bisa bikin mudik sebulan sekali. Sebulan 2 kali. Atau setahun 3 kali, bebas ya. Tapi ketika ada di mana kita mudik setahun sekali, ya cuma setahun sekali. Padahal semua orang bekerja itu punya cuti gitu. Dia bisa ambil cuti itu untuk pulang. 3 hari dia pulang. Kalau nggak salah ada masa cuti 12 hari. Engkau bagi. Oh Ustaz, urusannya tiket ini itu semua. Niatkan. Allah akan mudahkan. Kemudian yang kedua, doakan orang tuamu. Yang ada di kampung ya. Kemudian usahakan sering telepon ya. Kirim hadiah buat orang tua ya. Lalu ya segala kebaikan bisa engkau lakukan buat orang tuamu. Kirim makanan kayak sekarang sudah diberi kemudahan jamaah. Sehingga anak ini benar-benar bisa berbakti sama orang tuanya dalam kondisi dia jauh. Itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita makan menggunakan wadah atau tempat yang mungkin pernah digunakan untuk memasak atau makan makanan yang diharamkan? Seperti contoh, kita mendapat undangan makan dan minum di tempat rekan-rekan yang non-muslim. Apakah kita menolak untuk makan atau sikap yang baik seperti apa? Mohon sarannya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Yang pertama ketahuilah bahwasanya sesembelihan ahlul kitab itu halal. Jadi kalau ada orang Nasara, orang Yahudi kirim kepada kita makanan, ayam bakar, kambing bakar atau apapun halal ya. Baik. Ketika makanan itu halal buat kita halal. Yang ditanyakan kan ini sesuatu yang belum tentu. Artinya dia masak halal. Tapi yang kita khawatirkan tempatnya adalah bercampur dengan tempat yang haram. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum menggunakan bejana, panci, alat masak orang-orang ahlul kitab. Nabi nyuruh pakai yang lainnya gitu. Kalau nggak dapat kecuali tempat itu, ya udah dicuci. Dicuci terus dipakai. Jadi kalau mereka itu mencuci bejana mereka setelah digunakan tadi, kalau sekarang kita lihat kan bicara restoran yang mereka akan cuci dengan bersih. Ini kalau benar ya, tapi ada yang enggak, habis masak makanan yang haram, umpamanya kemudian dia masak ayam, ada habis goreng babi, umpamanya dia goreng ayam, dia goreng ikan. Kalau memang seperti itu, maka kita nggak boleh. Tapi kalau enggak, insya Allah nggak seperti itu, ya aman berarti jamaah. Jadi lihat kondisinya. Kalau model restoran yang semua satu wajan, semua dimasak jadi satu, maka jangan. Di satu tempat yang semuanya tanpa dipisah antara yang halal haram, maka berusaha untuk ditinggalkan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Sebagaimana kita ketahui banyak tradisi dalam menyambut hari Islam, termasuk di dalamnya tradisi menyambut bulan Muharram. Mohon pencerahan bagaimana hukum atas hal tersebut dan bagaimana sebaiknya dalam menyikapi jika hal tersebut terjadi di lingkungan kita. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Kita nih terkadang lupa dengan esensi sesuatu. Isi dari sesuatu tersebut. Kita sibuk dengan bungkusnya.
Allah Azza wa Jalla menutup setahun itu dengan bulan Dzulhijjah. Di situ ada ibadah haji. Dan itu bulan-bulan haram. Kemudian Allah membuka tahun itu dengan bulan Muharram. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Para sahabatnya, bagaimana mereka menyambut sebenarnya jamaah. Kita dianjurkan puasa di awal bulan, nggak masalah. Kita puasa tanggal 1, 2, 3, umpamanya. Dan ini bukan hanya bulan Muharram ya. Setiap bulan pun kita dianjurkan bulan 1, 2, 3. Dalam sebulan kita puasa 3 hari. Itu menyambut. Kemudian berdoa. Berdoa jamaah. Berdoa ketika melihat hilal. Ketika melihat hilal, apa doa yang dibaca? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bulan yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Banyaknya ritual yang dibuat oleh sebagian orang yang mereka mengatakan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin niat mereka baik. Tapi tolong, apakah yang seperti itu dianjurkan oleh Nabi alaihissalam atau tidak? Kalau ucapan selamat itu urusan duniawi, kita ucapan selamat ya, semoga tahun ini jadi tahun yang penuh dengan nikmat, penuh dengan kebaikan, tafadhal. Tapi kalau sudah ada ritual yang macam-macam dilakukan, maka hendaklah kita menghindar. Tadi Ana sampaikan, kita perlu bertanya, apakah ini dilakukan? Apakah ini dianjurkan? Apakah ini diperbolehkan? Apakah pertanyaan? Kalau enggak, ya udahlah, nggak usah ribut kita ini. Kadang-kala kita ini sibuk dengan debat kusir yang nggak ada manfaatnya. Padahal perbuatan itu kalau kita tinggalkan, kita nggak ada masalah. Apa sikap kita? Ya kita menghindar. Kalau memang yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syahadat kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya kita menghindar, minta maaf. Kita nggak mengikuti. Dan jamaah, ya kita berbaik sangka. Saudara-saudara kita ingin kebaikan. Tapi tidak semua orang yang ingin kebaikan itu dapat kebaikan itu. Makanya kita perlu belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, pertanyaan selanjutnya adalah, jika kami Ustaz ada yang masih ada utang puasa Ramadan. Nah, dengan momen bulan Muharram, mana Ustaz yang dilakukan? Apakah menunaikan utang yang Ramadan atau bulan Muharram? Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ketika kita berbincang tentang pintu surga yang namanya Rayyan, itu pintu dikhususkan buat orang-orang yang rajin puasa sunnah. Setelah puasa Ramadannya dia selesaikan. Bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan puasa sunnah di bulan Muharram dengan niat Anda nggak mau bayar utang di bulan Muharram, nggak apa-apa sebenarnya. Anda mau bayar nantilah bulan Rabiul Awal. Tafadhol, Anda mau memperbanyak puasa sunnah, silahkan. Tapi kalau dia mengatakan enggak lah, Anda mau puasa, Anda mau bayar utang aja di bulan Muharram ini, nggak ada masalah dia bayar utang. Tapi nanti ketika puasa Asyura umpamanya, dia niatkan puasa sunnah. Karena memang Nabi SAW berpuasa sunnah di hari itu. Berpuasa sunnah dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau puasa wajib kan memang kewajiban. Maka bagi yang mau punya utang, silahkan dia memperbanyak puasa. Dia bayar utang di bulan Muharram, nggak apa-apa. Atau dia nggak ada mau puasa sunnah, nanti bulan Syawal aja atau apa? Bulan Rabiul Awal atau Safar dia mau bayar utangnya, nggak masalah. Tapi yang jelas untuk Asyuranya niatkan puasa Asyura nantinya, bukan bayar utang ya. Bayar utangnya di hari-hari lain nggak ada masalah. Tapi puasa Asyura niatkan puasa Asyura, yaitu puasa sunnah dalam rangka tadi mengagungkan hari itu, berharap pahala, dihapuskan dosa 1 tahun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, mohon izin untuk jamaah, mungkin jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat. Kita ada sedikit waktu lagi.
izin Ustadz mungkin sambil menunggu Ustadz terkait dengan mencari eh, sumber yang sesuai tuntunan Allah, sesuai dengan lalu tuntunan Nabi dan dengan pemahaman para sahabat. Itu kami sebagai awam bagaimana Ustaz ya melihat sekarang itu kan apalagi sangat mudah diakses di media sosial Ustaz untuk ilmu-ilmu agama gitu. Mungkin ada nasihat Ustaz untuk kami bagaimana tips untuk mencari yang ajaran yang semurni-murni Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, 1400 tahun yang lalu ya, bahkan lebih, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan wasiat, memberikan sebuah petua yang katanya Al-Irbad bin Sariyah, wajilat minhal qulub, wadharifat minhal uyun. Nabi memberikan wasiat kepada kita yang membuat hati bergetar, air mata menetes. Seakan-akan beliau memberikan wasiat seperti wasiat orang yang hendak berpisah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'usina. Engkau memberikan petuah seperti petuah orang yang hendak berpisah. Kasih kami wasiat, kasih kami pegangan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Agar kalian, wasiat yang kedua, agar kalian taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak hitam. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa di antara kalian hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Banyak perselisihan, banyak perbedaan yang kadang-kala membuat orang bingung. Solusinya apa? Ini sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Kalian ikutin sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutin sunnah-sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Dipegang dan digigit. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian hindarin hal-hal yang baru. Perkara-perkara yang baru. Artinya perkara-perkara dalam urusan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, yang tidak diamalkan para sahabatnya, hindarin hal itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru itu jadinya bid'ah. Jadi tatkala kita melihat kebingungan kita, orang awam itu kan agamanya bertanya. Orang awam itu bertanya. Maka ketika dia bertanya, tolong tanyakan tentang bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabatnya. Sehingga hal itu membuat dia semakin cinta kepada Nabi, semakin cinta kepada para sahabat. Dan dia beramal di atas ilmu. Dan ketika dia bertanya, dia harus pilih-pilih. Kita mau ke dokter aja, kita tanya, siapa sih dokter yang paling baik? Dokter jantung ini ada banyak nih, yang mana yang paling bagus? Oh fulan, kita pilih jemaah. Karena ini berkaitan dengan kesehatan kita, bagaimana berkaitan dengan agama kita. Kita pilih alim ulama yang benar-benar mengikuti Nabi SAW. Mengagungkan sunnah-sunnah para sahabat. Ya sudah kita ikut, itu sebagai orang awam. Tapi orang yang bisa belajar, bisa ngaji, bisa mengkaji, lain lagi buat dia. Maka dengan cara seperti itu insya Allah, ya dia akan selamat. Atau dia gak akan bingung. Udahlah, Anda kan memang gak ngerti. Kalau penjelasan Ustadz memang seperti ini, Nabi mengamalkan hal ini, sahabat mengamalkan hal itu, ya udah kita jalanin. Perkara-perkara yang terjadi perselisihan kita tinggalkan. Berdebat ini kita tinggalkan. Udah daripada berdebat, kita lihat bagaimana sih praktek yang terjadi di masa Nabi SAW dalam urusan beragama.
Ingat, dalam urusan beragama, bukan dalam urusan dunia. Urusan dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama, udah cukup. Seperti yang diajarkan sama Nabi dan diamalkan oleh para sahabatnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Izin Ustaz, ada pertanyaan dari channel YouTube. Apakah boleh di bulan bulan Muharram puasa sebulan penuh? Kalau orang Jawa menyebut puasa ngerawat. Jazakallah. Barakallahu fikum ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ada beberapa riwayat tapi yang menyebutkan Nabi puasa penuh di bulan Sya'ban, Ramadan. Berkaitan dengan Muharram ini, yang lebih utama, memang ada khilaf di antara para ulama ya, apakah puasa penuh di bulan Muharram boleh atau tidak. Ada beberapa tadi Anda sebutkan riwayat dari Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka puasa full di bulan Muharram ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang mau tafadhol, tapi mungkin tidak dianjurkan puasa full ya. Puasalah, perbanyak puasa umpamanya di bulan ini. Bisa puasanya nyambung ya. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15, sampai tanggal 17, sampai tanggal 20, setelah itu dia nggak puasa, seperti itu. Jadi kalau yang diistilahkan Jawa itu, Anda nggak tahu ya, apakah mereka melakukan itu dengan meyakini sesuatu. Karena kadangkala ada hal-hal yang diperbolehkan, tapi ternyata di situ ada keyakinan-keyakinan yang sebenarnya tidak sesuai ya. Seperti adanya hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan sholat antara zuhur dan asar di tanggal 10 ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Izin Ustaz, sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab. Mengingat waktu juga, baik Ustaz, izin ke sesi berikutnya yaitu sesi penutup. Mohon izin Ustaz untuk memberikan nasihat kepada jemaah yang mengikuti Tabligh Akbar virtual ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, teruslah belajar ya. Yang ingin dunia itu perlu belajar. Ingin dunia yang hanya 60-70 tahun perlu ilmu kita. Apalagi ingin akhirat yang di situ kita akan kekal selama-lamanya. Maka jangan sampai semangat kita mencari dunia itu melebihi semangat kita mencari akhirat kita. Tiap pagi Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka mintalah tiap hari ilmu yang bermanfaat. Dan carilah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Wa rizqan tayyiban. Yang kedua, minta rizki. Karena kita hidup di dunia, kita perlu ongkos, kita perlu biaya. Minta rizki. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbal. Minta amalan yang diterima. Maka jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Dan jangan sampai kita punya ilmu tapi kita tidak amalkan. Berusahalah untuk terus belajar. Dan tidak ada perintah Allah kepada nabinya untuk minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Semoga para jamaah semuanya bisa terus belajar menuntut ilmu, baca Al-Qur'annya, baca artinya, baca tafsirnya. Sehingga ketika engkau meninggalkan dunia ini, kau punya bekal yang kau bawa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anu ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya kepada panitia. Jazakumullah khair. Dan semoga kajian ini menambah iman kita dan mendorong semangat kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Demikianlah para jemaah rangkaian Tabligh Akbar pada hari ini, di mana telah bersama kita dengarkan materi dari Ustaz Syafiq beserta jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat kita amalkan sesuai tuntunan Rasulullah SAW.
Baiklah, tabligh akbar hari ini kami akhiri. Terima kasih kepada Ustadz beserta tim dan para jemaah yang telah menghadiri tabligh akbar pada hari ini. Saya akhiri dengan subhanallahumma wa bihamdihi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sih. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.